Om Swastiastu. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa. Atas berkah dan rahmatnya saya dapat menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Trihita Karana. Umat sedharma yang terkasih, telah banyak fenomena kehidupan di sisi kita saat ini yang dapat dijadikan refleksi untuk bangkit lebih baik dari sebelumnya. Tujuan agama Hindu, Mokshartam Jagat Hita Yaca Iti Dharma, hanya akan dapat terwujud apabila di hati umat sedharma telah mampu menciptakan keselarasan, keharmonisan, serta keseimbangan dalam berbagai konteks kehidupan. Trihita Karana dapat dimaknai sebagai 3 hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan. Ketiga hubungan tersebut meliputi parahyangan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, pawongan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, dan palemahan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Umat sedharma yang berbahagia, akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak berbagai macam fenomena serta kejadian alam serta sosial yang sangat memprihatinkan kita semua. Umat manusia semakin menjauhkan diri dari Sang Penciptanya, serta krisis moral yang kian memuncak. Pada dewasa ini juga, kita sedang menghadapi isu-isu global yang mau tidak mau, kita sebagai umat Hindu harus menghadapinya secara bijak. Perubahan demi perubahan terjadi seiring dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan membawa perubahan yang luar biasa. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia membawa dampak yang berarti bagi lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan sudah tergerus oleh keegoisan yang tak mengenal kompromi, sehingga berdampak terjadinya pemanasan global atau global warming yang saat ini mulai kita rasakan. Sudah saatnya detik ini kita sebagai umat Hindu memberikan contoh kepada masyarakat umum untuk mulai berbenah. Konsep yang paling sederhana adalah marilah kita gali ajaran adiluhur yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, serta mari implementasikan ke dalam bentuk nyata dengan mengedepankan kepentingan bersama. Umat sedharma yang berbahagia, Trihita Karana sebagai konsep keselarasan hidup masyarakat Hindu memiliki spirit yang kuat untuk mewujudkan Hindu yang siap dan tangguh dalam menghadapi tatanan masyarakat dunia yang semakin keras dan kompleks. Dalam mengimplementasikan konsep ajaran ini, sangat ditekankan bahwa ketiga unsurnya harus diaplikasikan secara utuh, terpadu, serta tidak ada yang paling dominan. Seimbang dalam pemikiran dan seimbang dalam segala tindakan. Umat sedharma yang berbahagia, kita semua secara tidak sadari telah melaksanakan ajaran Trihita Karana. Pertama, ketika kita melaksanakan proses upacara mencaru. Dalam proses upacara mencaru tersebut, ketiga unsur dalam ajaran Trihita Karana tersebut terlaksana. Terkait dengan parahyangan, para pelaksana upacara tersebut melakukan hubungan antara Ida Sang Hyang Widiwasa dengan mengucapkan doa atau mantra persembahyangan. Terkait dengan pawongan, masyarakat Hindu dengan konsep menyambut raya mengadakan gotong royong dalam proses pelaksanaan upacara mencaru. Hal itu merupakan salah satu cara mengharmonisasikan manusia antara manusia dengan sesamanya. Selain itu, dalam pembuatan mantan caru, bahan-bahannya harus beli ke pasar. Kita butuh daun, buah, janur, dan lainnya. Sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme di sana, di mana penjualnya akan mendapat keuntungan dan pembelinya pun akan mendapat keuntungan. Transaksi ekonomi terjadi di sana, sehingga kesejahteraan merata dari mulai tukang parkir, penjual buah, penjual janur,
Dan disitulah keharmonisan antara hubungan manusia dengan sesamanya akan terjalin. Bagaimana dengan hubungan dengan alam atau palemahan? Nah, dalam proses mencaru, banten yang dibuat tentu ada yang dikubur dalam tanah. Nah, di sana ada ayam, buah-buahan, bunga, dan sebagainya. Sehingga dalam kurun waktu tertentu, banten caru tersebut pasti akan membusuk. Sehingga cacing-cacing akan mendapat keuntungan makanan dan tanah akan menjadi subur. Nah, dari suburnya tanah-tanah di sekitarnya, biji-biji dari banten caru tersebut juga akan tumbuh dengan subur. Selain itu, contoh nyata lainnya yaitu dalam agama Hindu ada hari raya untuk tumbuh-tumbuhan, yaitu tumpak warga. Tumpak kandang untuk segala macam ternak, tumpak landap untuk segala macam perabotan. Itulah sedikit gambaran implementasi berhiterharana yang umat Hindu lakukan. Namun, kita belum sadar bahwa apa yang telah kita lakukan merupakan usaha untuk mengharmonisasikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Dalam benak kita tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelestarian lingkungan tersebut. Dalam kitab suci, tentu ada yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Salah satunya yang dapat saya petik, yaitu dari kitab Manawa Dharma Sastra yang berbunyi, hendaknya ia jangan melemparkan air kencing atau kotorannya ke dalam air sungai. Tidak pula ludah, juga tidak boleh melontarkan perkataan yang berisi hal-hal yang tidak suci, tidak pula kotoran-kotoran lainnya, tidak pula darah atau hal yang berbisa. Umat sedharma yang terkasih, dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, umat Hindu senantiasa menjaga keselarasan baik secara niskala maupun skala, yaitu baik secara vertikal dengan Sang Pencipta dan lingkungan alamnya, maupun secara horizontal antara manusianya. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan semangat kepada umat Hindu untuk senantiasa mengimplementasikan ajaran Weda di kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat Hindu yang harmonis dan akan semakin siap dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, 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 Om.